Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifah Radiati, pengawas SMP dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. Hari ini saya akan menceritakan bagaimana pendampingan yang saya lakukan di SMPN 1 Sambung Makmur dalam tema navigasi perubahan di SMPN 1 Sambung Makmur. Pagi itu, udara di Kecamatan Sambung Makmur terasa begitu dingin. Kabut tipis masih menyelimuti deretan pohon karet dan pegunungan yang memagari wilayah tersebut. Di depan gerbang SMP Negeri 1 Sambung Makmur, saya menghentikan kendaraan sejenak, menghirup aroma tanah basah yang menyegarkan. Namun, kesejukan alam itu tidak serta-merta mendinginkan kegelisahan di kepala saya. Sebagai pengawas sekolah, tas kerja hari itu terasa lebih berat dari biasanya. Di dalamnya tersimpan sebuah dokumen yang bagi sebagian orang mungkin hanya tumpukan angka. Namun bagi saya adalah peta nasib bagi masa depan anak-anak bangsa, yaitu rapot pendidikan tahun 2024. Selama bertahun-tahun, paradigma lama memosisikan pengawas sekolah sebagai polisi pendidikan. Sosok yang datang dengan daftar periksa, mencari celah administrasi, dan meninggalkan tumpukan koreksi tanpa solusi. Saya bertekad mengubah narasi itu. Di SMP Negeri 1 Sambung Makmur ini, saya ingin hadir bukan sebagai pemeriksa, melainkan sebagai kompas yang membantu sekolah menavigasi perubahan. Saya mulai membuka lembaran rapot pendidikan tersebut. Angka-angka di dalamnya menyajikan realitas yang dilematis. SMP Negeri 1 Sambung Makmur sejatinya memiliki modal sosial yang kuat. Indikator iklim keamanan dan kebinekaan berada pada kategori baik. Bahkan, aspek keamanan menjadi capaian terbaik sekolah saat itu. Secara kasat mata, sekolah ini tampak harmonis dan tertib. Namun, ketika mata saya bergeser ke indikator fondasi akademik, hati saya mencelos. Kemampuan numerasi murid berada pada kategori kurang. Meski data menunjukkan ada kenaikan tipis dibanding tahun sebelumnya, statusnya tetap menjadi hasil terendah di antara indikator lainnya. Murid-murid di sekolah ini masih berjuang keras sekedar untuk memahami domain dasar seperti bilangan, aljabar, dan geometri. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kemampuan literasi. Alih-alih meningkat seiring dengan numerasi, nilainya justru berada di kategori sedang dengan tren yang menurun dibandingkan tahun 2023. Kondisi seperti ini seperti sebuah anomali. Bagaimana mungkin sebuah sekolah yang aman memiliki kualitas literasi yang merosot? Lebih dalam lagi, nilai karakter murid juga menunjukkan tren penurunan, meskipun masih dalam kategori baik. Tanda panah merah ke bawah adalah sinyal bahaya. Di balik ketenangan sekolah yang sejuk ini, ada proses belajar yang belum menyentuh esensi pemahaman mendalam. Sekolah ini ibarat kapal besar dengan mesin yang sebenarnya kuat, namun kemudinya, yakni kualitas pembelajaran dan manajemen kelas masih goyah dan kehilangan arah. Tantangan pertama yang saya temukan adalah kualitas pembelajaran yang kurang. Ini adalah akar masalahnya. Selama observasi di kelas, saya menemukan banyak guru yang masih terjebak pada metode ceramah satu arah. Guru berdiri di depan, berbicara selama 40 menit, sementara murid-murid duduk diam. Bukan karena mereka mengerti, melainkan karena mereka kehilangan minat untuk bertanya. Suasana kelas terasa kaku. Murid merasa tidak terlibat. Guru-guru seolah sedang berkejaran dengan target kurikulum, sehingga mereka lupa bahwa di depan mereka adalah manusia-manusia kecil yang membutuhkan dukungan emosional. Ada kelelahan sistemik. Guru merasa sudah mengajar dengan keras, namun hasilnya tidak tampak pada kompetensi murid. Tantangan kedua adalah adanya sekat antar mata pelajaran. Literasi dan numerasi sering dianggap hanya tanggung jawab guru bahasa Indonesia dan matematika. Padahal, literasi adalah kemampuan memahami informasi di semua mata pelajaran. Penurunan literasi saat numerasi naik menunjukkan bahwa strategi pembelajaran di sekolah ini belum terintegrasi secara menyeluruh. Belum ada gerakan kolektif untuk menumbuhkan budaya membaca yang bermakna. Tantangan ketiga berkaitan dengan penurunan nilai karakter dan keamanan. Meski statusnya masih baik, penurunan ini mengindikasikan adanya praktek-praktek yang mulai mengabaikan kesejahteraan psikologis murid. Resiko perundungan yang tersembunyi atau penggunaan hukuman fisik yang dianggap biasa mulai mengintai. Jika dibiarkan, mentalitas murid akan rusak dan sekolah tidak lagi menjadi tempat yang aman untuk berekspresi.
dari segalanya adalah resistensi terhadap perubahan. Saat pertama kali saya sodorkan data rapot pendidikan, muncul nada defensif. Kami sudah mengajar sesuai buku, kata salah satu guru. Anak-anak zaman sekarang memang sulit diajak membaca, keluh yang lain. Banyak pendidik yang merasa bahwa data kurang pada kualitas pembelajaran adalah kesalahan sistem aplikasi, bukan sebagai bahan refleksi diri. Mengubah sudut pandang dari menyalahkan data menjadi belajar dari data adalah tugas terberat saya sebagai pengawas. Langkah awal saya adalah membenahi sistem administrasi dan komunikasi yang terhambat oleh letak geografis. Sambung Makmur memiliki tantangan jarak. Oleh karena itu, saya mengoptimalkan penggunaan aplikasi Simanjur. Saya mendampingi kepala sekolah dalam menyusun kurikulum satuan pendidikan yang dinamis di dalam sistem tersebut. Dengan aplikasi ini, koordinasi tidak lagi harus menunggu kunjungan fisik. Setiap progres, setiap draft perencanaan bisa dipantau dan dikomentari secara real time. Ini bukan soal gaya-gayaan teknologi, tapi soal efisiensi komunikasi agar saya bisa hadir secara virtual saat dibutuhkan. Saya menginisiasi sebuah workshop yang berbeda dari biasanya. Tidak ada materi tebal, saya hanya menampilkan satu slide besar berisi rapot pendidikan sekolah mereka. Bapak dan Ibu, suara saya pelan namun tegas. Anak-anak kita menunjukkan kemajuan di angka-angka matematika, tapi mengapa mereka merasa tidak nyaman di dalam kelas kita sendiri? Pertanyaan retoris itu memecah keheningan. Saya memfasilitasi sesi curah pendapat yang jujur. Guru-guru mulai terbuka mengenai kesulitan mereka mengelola kelas yang heterogen. Dari sinilah benih perubahan mulai tumbuh. Mereka mulai mengakui bahwa pengelolaan kelas selama ini masih sangat instruksional dan minim interaksi emosional. Saya mulai melakukan pendampingan klinis. Saya duduk bersama guru-guru saat mereka menyusun RPP. Saya mendorong mereka untuk menggunakan strategi komunikasi dua arah. Jangan hanya memberitahu apa itu fotosintesis, tanyakan pada mereka apa yang terjadi jika tanaman di halaman sekolah kita tidak disiram selama seminggu. Saran saya, guru-guru dilatih untuk lebih banyak bertanya dan mendengarkan. Kami mempraktekkan cara memberikan dukungan emosional, seperti memberikan pujian yang spesifik, menghargai usaha murid yang lamban, dan menciptakan suasana kelas yang demokratis. Untuk mengatasi fluktuasi nilai literasi, saya mengusulkan program yang melampaui dinding sekolah. Terinspirasi dari rekomendasi rapot pendidikan, kami melibatkan orang tua. Melalui komite sekolah, kami mendorong orang tua untuk menyediakan waktu 15 menit membaca bersama anak di rumah, diikuti dengan diskusi kecil. Di sekolah, kami memperkuat program Salto, Sabtu Lancar Berpidato. Dalam program ini, setiap murid tidak hanya membaca, tapi harus menyusun teks pidato sendiri tentang isu-isu di sekitar mereka. Selain itu, kami mengintegrasikan program Literanum Bersinar dari Dinas Pendidikan. Untuk numerasi, saya membimbing guru matematika untuk melepaskan diri dari rumus-rumus abstrak. Mereka mulai mengajak murid keluar kelas, menghitung luas kebun karet, mengukur debit air sungai kecil di dekat sekolah, atau menghitung estimasi hasil panen warga. Matematika tidak lagi menjadi hantu, melainkan alat untuk memahami lingkungan mereka. Untuk mengerem penurunan nilai karakter dan keamanan, saya mendampingi sekolah membentuk tim Satgas Ramah Anak. Tim ini bukan untuk menghukum, tapi untuk mencegah. Kami memasang kotak curhat di sudut sekolah dan mengadakan forum dialog antar murid. Dalam forum ini, murid dari berbagai latar belakang budaya dan kemampuan akademik duduk bersama. Mereka bicara tentang mimpi mereka dan apa yang membuat mereka merasa takut di sekolah. Hasilnya, kesadaran akan kebinekaan meningkat dan bibit-bibit perundungan terdeteksi lebih dini sebelum menjadi konflik besar. Setahun berlalu sejak langkah itu dimulai. Pendampingan yang melelahkan itu akhirnya membuahkan hasil yang jauh melampaui ekspektasi. Saat rapor pendidikan 2025 dirilis, suasana di ruang guru SMPN 1 Sambung Makmur berubah dari tegang menjadi penuh haru dan syukur. Dampak yang paling membanggakan adalah pada indikator kualitas pembelajaran. Jika sebelumnya berada pada kategori kurang, kini melesat menjadi capaian terbaik dengan status baik. Perubahan ini bukan sekedar angka. Saya masuk ke kelas, pemandangan yang saya temukan sangat berbeda. Guru kini menjadi lebih luas. Tidak ada lagi suasana kaku. Murid berani mengangkat tangan, berdebat secara sehat, dan saling membantu dalam kelompok. Kemampuan numerasi murid juga mencatatkan sejarah bagi sekolah ini. Numerasi meraih predikat sebagai peningkatan paling tinggi. Murid kini mampu mengaplikasikan konsep bilangan dan aljabar dalam konteks sehari-hari. Meski literasi masih di level sedang, namun tren penurunan telah berhasil dihentikan, dan kini mulai menunjukkan grafik naik yang stabil berkat keterlibatan orang tua dan program Salto. Intervensi melalui Satgas Ramah Anak menunjukkan dampak yang nyata. Kondisi keamanan kembali ke jalur baik dengan nilai yang terus merangkak naik. Laporan mengenai perundungan menurun drastis hingga hampir nol. Hukuman fisik benar-benar telah ditinggalkan, diganti dengan restitusi dan dialog. Perjalanan saya di SMPN 1 Sambung Makmur telah mengajarkan satu hal berharga. Data tanpa empati hanyalah angka, namun data dengan aksi nyata adalah kekuatan transformasi. Kenalkan, nama saya Muhammad Fakih SPD, guru di SMP Negeri 1 Sambung Makmur. Dengan kerjasama yang apik antara pengawas dan seluruh warga sekolah, kini kualitas pembelajaran di SMP Negeri 1 Sambung Makmur menjadi baik dengan kategori menjadi capaian yang terbaik.
tidak ada lagi kelas yang gaduh, tetapi yang ada adalah kelas yang dinamis. Dengan kerjasama dan kolaborasi bersama pengawas, SMP Negeri 1 Sambung Makmur telah membuktikan bahwa dengan data sebagai kompas dan kolaborasi sebagai dayung, maka kapal pendidikan dapat keluar dari badai ketidakteraturan menuju samudera prestasi yang luas. Demikianlah cerita pendampingan saya di SMPN 1 Sambung Makmur. Semoga menginspirasi dan dapat dijadikan praktek baik bagi rekan-rekan pengawas yang lain. Terima kasih.